Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saleh dan salihah, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu sangat banyak dan luar biasa yang bakal berdampak pada diri kita. Kita diajarkan, diperintahkan untuk sholat. Tentunya sholat itu punya hikmah besar untuk kehidupan kita, karena sungguhnya yang namanya sholat itu adalah kebutuhan kita, terutama puasa. Puasa juga merupakan kebutuhan batin kita, kebutuhan fisik kita agar tubuh kita menjadi sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian semuanya, niscaya kamu akan sehat. Dalam hal rangkaian berpuasa ada istilah yang namanya sahur. Meskipun aktivitas sahur itu tidak wajib bagi kita, itu termasuk ada rangkaian khusus. Karena ingat, sahur bukan merupakan rukun dari puasa. Sahur merupakan sunnah-sunnah yang dilakukan dalam hal puasa. Sunnah dalam arti ketika kita tidak melakukannya, maka itu tidak akan menggugurkan yang namanya kegiatan ibadah puasa kita. Namun sahur itu menjadi sangat penting. Makanya Rasul mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kalian silakan untuk melakukan sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Itu ziyadatul khair, yaitu akan bertambahnya suatu kebaikan pada diri kita. Kebaikan apa? Agar giat, agar puasa kita lebih kuat. Karena kita disuruh untuk sahur. Kata Rasulullah, walau ayajura jur'atan, walaupun kita minumnya hanya seteguk air, karena sungguhnya Allah akan yusalluna, Allah akan membacakan sholat. Sholawat dari Allah artinya maghfirah, adalah ampunan. Jadi saat kita sahur, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat istighfar, akan mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah di pagi hari ini kita untuk bisa melakukan sahur, tentunya dengan makanan yang halalan thayyiban. Halalan itu apa? Yang memang benar-benar halal secara zati atau secara selain zati. Artinya apa? Zati itu secara fisik itu makanan yang halal. Kemudian ada kehalalan yang secara tasarruf, bagaimana mendapatkan makanan itu, prosesnya itu namanya tasarrufi. Kemudian yang zati contohnya ada hewan yang tidak halal dimakan, ada yang halal dimakan, ada yang binatang yang haram tapi proses makanya tidak halal, seperti cara penyembelihannya itu pun jadi haram. Maka dari itu dalam hal sahur, untuk membersihkan diri kita, fisik kita, agar kita mendapatkan barokah dari sahur itu sendiri, kita makan makanan yang baik, halalan dan thayyiban, tentunya yang bergizi, yang baik untuk tubuh kita. Banyak jenis makanan yang tentunya akan mengganggu secara fisik kita. Ingat, dari sisi kesehatan, kita pun harus bisa memilah makanan-makanan yang mana yang harus kita konsumsi. Alangkah lebih baiknya banyak makanan sayur-sayuran, karena dalam sayuran atau buah-buahan terdapat banyak serat, banyak nutrisi, dan yang sangat bergizi. Dianjurkan untuk menghindari yang banyak mengandung lemak ya, sehingga kita akan mudah cepat begah istilahnya, sehingga di perut tidak enak, sehingga akan mengganggu aktivitas kita. Yang harusnya sahur itu puasa kita menjadi semangat dalam berpuasa, tapi kita menjadi malas-malasan gara-gara kita salah konsumsi dalam masalah sahur. Ataupun misalnya kita melakukan sahur tapi secara berlebihan, makan sampai 2 piring, sehingga kita menjadi malas, ngantuk dalam aktivitas. Seharusnya yang namanya puasa itu menjadikan kita menjadi semangat dalam hal aktivitas kehidupan sehari-hari.
entah untuk belajar, entah untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Makanya jangan sampai sahur itu bukan menghilangkan keberkahan pada aktivitas sehari-hari kita. Jadikanlah sahur ini menjadikan aktivitas yang bernilai ibadah. Satu lagi, sahur itu ada batasan-batasan waktunya. Ingat, ada istilah imsak. Imsak itu artinya menahan. Sebenarnya waktu sahur itu sampai fajar terbit, itu waktu subuh. Tetapi para ulama memberikan rambu-rambu agar kita lebih hati-hati. Karena kita mungkin kurang tidak tahu secara persis apakah fajar itu sudah muncul atau belum. Lah, maka dari itu kita harus tahu batasan waktu-waktu tentang imsak. Karena hakikatnya yang namanya puasa itu al-imsaku, menahan, terutama aktivitas makan. Jangan sampai sudah waktu subuh kita masih makan. Itu yang mengakibatkan batalnya puasa kita. Karena yang namanya puasa itu menahannya dari apa? Dari mulai terbit fajar sampai ghurubu syamsi. Dari segala hal yang membatalkan puasa, diantaranya makan. Untuk itu ada batasan-batasan saat kita sahur. Secara waktu, secara apa-apa yang kita konsumsi. Yang konsumsi mestinya yang harus kita makan adalah hal-hal makanan-makanan yang halal. Dan bukan hanya halal, tapi yang thayyiban, yang bermanfaat dan baik untuk tubuh kita. Jangan sampai saat makan sahur kita mengganggu aktivitas kita. Demikianlah, mudah-mudahan beberapa kata ini menjadi hikmah, menjadi manfaat untuk kita semuanya, untuk bekal kita melaksanakan aktivitas puasa kita. Dan semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.